Dalam proses suksesi yaitu pada Selamat malam semuanya. Malam, Selamat Mbak. malam. Malam, Mbak. Ya, malam-malam gini aku adain Zoom meeting karena aku baru dikabari bahwa ada dua hal mendesak yang harus kita lakukan dan harus diselesaikan secepat mungkin. Jadi aku mau kabarin aja. Yang pertama adalah CEO kita akan pensiun dalam waktu kurang dari 1 tahun dan perusahaan kita melakukan proyek besar sehingga kita harus merekrut massal karyawan baru karena SDM sekarang kurang ya. Oke, jadi di sini aku bakal di Zoom ini aku bakal koordinasi dan bagi job desk. Jadi pembagian job desk ini aku bagi jadi dua, yaitu untuk CEO, jadi untuk rekrut CEO, dan yang satu lagi untuk rekrutan massal karyawan ya guys. Oke, employment planning atau disebut juga personal planning merupakan proses merencanakan jumlah dan jenis karyawan yang dibutuhkan dalam suatu perusahaan untuk memenuhi kebutuhan operasional dan strategisnya di masa depan. Menurut Gray Dessler, dalam Human Resource Management, employment planning melibatkan proyeksi jumlah posisi yang dibutuhkan serta cara mengisinya, baik dari internal maupun eksternal. Succession planning adalah proses identifikasi atau pengembangan karyawan yang memiliki potensi untuk mengisi posisi-posisi penting atau kepemimpinan di masa depan, terutama posisi eksekutif seperti CEO, CFO, atau manajer senior. Tujuan utamanya adalah menjaga kesinambungan kepemimpinan dan memastikan bahwa ketika terjadinya pergantian seperti pensiun, posisi tersebut tidak dibiarkan terlalu lama dan diisi oleh orang-orang yang tidak siap. Untuk perekrutan karyawan massal, aku bagi untuk Raihan, Raffi, dan Michelle. Dan untuk CEO akan aku bagi untuk Macha dan Fanny. Kira-kira apa ada yang ingin ditanyakan atau gimana untuk saat ini? Insya Allah aman. Oh, ini aman, Mbak. Ya, atas Insya Allah aman, Mbak. jumlahnya. Oke, mungkin untuk seminggu ke depan kita akan fokus dalam dua hal ini, perekrutan CEO baru sama perekrutan massal karyawan. Jadi minggu depan juga kita akan melakukan rapat progres pertama ya guys. Jangan lupa. Baik, Mbak. Terima kasih banyak. Siap, Mbak. Ya, Mbak. Oke, mungkin Zoom kali ini sangat singkat dan kita sudahi sekarang saja ya karena sudah malam. Terima kasih semuanya yang udah join. Terima kasih kembali, Mbak. Thank you, Makasih, Mbak. Mbak. Selamat pagi, ya. Izin, aku ngadain Zoom ini ya sebagai tindak lanjut dari kemarin kita Zoom bersama Mbak Rania. Kita tahu bahwa perusahaan kita sedang ada proyek besar-besaran, sehingga membutuhkan rekrutmen employee yang besar juga. Jadi di sini kita diamanahin untuk mengurus metode apa dan berapa orang, serta posisi apa yang sesuai dengan employment itu. Jadi mungkin teman-teman ada yang punya metode atau strategi khusus untuk rekrutmen kali ini, mungkin bisa dijabarkan di sini, seperti itu teman-teman. Oke, Ray. Jadi aku Ride. Gimana kalau rekrutmen kali ini kita menggunakan teknik forecasting atau peramalan? Jadi teknik forecasting ini dapat membantu perusahaan kita untuk memperkirakan kira-kira ini berapa banyak karyawan yang kita butuhkan dan posisi apa aja yang perlu diisi. Metode dalam teknik forecasting sendiri ada dua. Yang pertama ada trend analysis. Jadi metode forecasting ini melihat data perusahaan di masa lalu atau data historis perusahaan, misalnya jumlah karyawan di masa lalu, dan menggunakannya untuk memprediksi kebutuhan jumlah karyawan di masa depan. Yang kedua ada rasio analisis. Teknik ini menggunakan rasio tertentu antara output bisnis dengan jumlah karyawan. Misalnya, jika setiap 100 unit produk membutuhkan 5 pekerja, maka saat target produksi meningkat, perusahaan bisa menghitung tambahan tenaga kerja yang dibutuhkan secara lebih proporsional. Aku setuju sama Michelle. Betul apa yang dibilang Michelle tadi. Tapi yang paling cocok untuk kasus ini adalah scatter plotting. Ini cocok untuk kita yang ingin mengukur hubungan ukuran organisasi dengan jumlah staf. Contohnya begini. Rumah sakit dengan 400 tempat tidur biasanya punya 40 teknisi lab. Artinya ada rasio 1:10. Jadi kalau kita bikin cabang baru dengan 300 tempat tidur, artinya kita butuh sekitar 30 teknisi. Simple tapi powerful. Setuju sih.
Apalagi ya kita tahu sendiri ya bahwa karyawan itu kan adalah ujung tanduk dari perusahaan. Karyawan bagus akan menciptakan perusahaan yang bagus juga, apalagi perusahaan dengan intensitas sebesar kita seperti itu. Tapi misal aku ada tambahan ya. Kalau forecasting zaman sekarang itu kita udah ada software Mbak Misal, namanya software HRIS, itu Human Resource Information System. Di software itu kita bisa berapa sih forecasting atau karyawan yang kita butuhkan gitu. Itu memprediksi habis itu posisi apa aja yang dibutuhkan seperti itu. Mungkin kita bisa menggunakan itu, gimana teman-teman? Di era kerja modern, banyak perusahaan tak lagi merencanakan kebutuhan tenaga kerja secara manual. Mereka memakai HRIS, Human Resource Information System, sebuah sistem berbasis komputer untuk mengelola data karyawan dan memproyeksikan kebutuhan tenaga kerja ke depan. Forecasting dalam HRIS biasanya mencakup 3 skenario, minimum forecast saat ekonomi lesu, maksimum forecast untuk ekspansi besar-besaran, dan probability forecast sebagai proyeksi paling realistis berdasarkan data tren, kondisi saat ini, dan rencana masa depan. HRIS juga mempermudahkan akses dan analisa data siapa yang akan pensiun, bagian mana yang kekurangan staff, dan potensi efisiensi. Hasilnya tentu perencanaan SDM akan lebih cepat, efisien, dan akurat. Itu kenapa HRIS sangat penting bagi perusahaan di masa kini. Boleh sih, boleh. Menarik juga tuh. Oke, jadi kita sepakat ya, kita menggunakan teknik forecasting untuk pengambilan karyawannya. Selanjutnya dibantu dengan tools-nya, yaitu adalah HRIS sebagai software-nya. Oke, kalau seperti itu, aku akan melakukan membuat proseduralnya ya untuk kita rekrutmen hari Rabu depan. Selanjutnya untuk minggu depan kita langsung pelaporan ke Mbak Rania tentang metode yang kita diskusikan kali ini. Semoga acara perekrutan kita bisa berjalan dengan lancar. Selamat malam teman-teman. Wah, ini gawat sih, Van. Aku baru banget dapat kabar kalau CEO kita nih mendadak pensiun. Tahun ini pula. Nah, ini tuh nggak main-main sih, Van, karena kita harus gerak cepet buat nyiapin penggantinya. Iya lagi, tadi aku juga dengar dari Mbak Rania, katanya pas CEO mau pensiun ya. Berarti kita harus pakai metode executive search atau headhunting gak sih buat nyari calon kandidat CEO-nya? Kandidat yang dipilih kandidat pasif dan prosesnya super rahasia. Apa itu executive search atau headhunting? Executive search adalah metode perekrutan yang secara khusus digunakan untuk mencari dan merekrut kandidat untuk posisi eksekutif atau level atas seperti CEO, CFO, CTO, dan posisi manajemen strategis lainnya. Karakteristik utama dari executive search adalah digunakan untuk posisi puncak, yaitu posisi yang memerlukan keahlian khusus seperti kepemimpinan tinggi dan pengalaman yang luas. Contohnya adalah CEO, CFO, dan CTO. Yang kedua adalah melibatkan pihak ketiga profesional, dan proses ini dilakukan oleh agensi headhunting atau konsultan rekrutmen profesional yang memiliki jaringan luas dan akses ke kandidat berkualitas tinggi. Mereka tidak hanya menunggu pelamar, tapi aktif mencari kandidat terbaik termasuk yang tidak sedang mencari pekerjaan. Karakteristik berikutnya adalah kandidat pasif, yaitu orang-orang yang sedang bekerja di posisi strategis namun di perusahaan lain dan belum tentu sedang mencari pekerjaan baru. Biasanya, mereka memiliki performa tinggi dan sulit dijangkau untuk menjadi rekrutmen baru. Rekrutan ini dilakukan secara rahasia agar tidak menimbulkan kegelisahan internal organisasi dan menghindari spekulasi pasar terhadap perusahaan. Nah iya bener Van, jadi buat nanti kita cari CEO-nya itu kita butuh profil CEO versi strategic fit. Jadi nggak cuma skill teknis aja, tapi emang cocok di perusahaan kita gitu. CEO bukan hanya soal pengalaman teknis, yang lebih penting adalah kecocokan dengan visi bisnis, budaya organisasi, dan juga gaya kepemimpinan yang sesuai dengan fase perusahaan, apakah itu perusahaan startup atau mature. Karena itu, kita menggunakan pendekatan CEO Competency Modeling. Ini membantu menentukan kompetensi inti yang dibutuhkan untuk posisi CEO, seperti kemampuan visioning, change management, dan juga kepemimpinan dalam situasi krisis. Cultural fit juga jadi faktor kunci agar pemimpin benar-benar cocok dengan karakter perusahaan. Nah ya, aku setuju banget Cak sama kamu. Berarti ini kita cari dulu ya kali ya kandidat masing-masing. Kita deep dive ke data kandidat yang kita pilih, lalu kita saling kasih info mengenai kandidat masing-masing. Buat sekarang gitu dulu sih Van. Nanti kalau ada apa-apa kita saling berkabar aja ya, karena kita kan bakal ngelakuin ini selama seminggu ke depan dan nanti juga kita bakal seleksi bareng-bareng. Gitu dulu ya Van, thank you so much, bye. Oke, bye-bye Cak, thank you juga ya. Makasih udah hadir lagi, selamat malam juga buat kalian semua. Oke, jadi Zoom kali ini kita akan bahas progres pertama untuk update dari masing-masing tim ya. Jadi kita mulai aja dari employment planning team. Bisa dijelaskan Michelle progresnya? Oke, baik Mbak Rania. Jadi begini Mbak, tim employment planning baru saja selesai mewawancarai para calon karyawan. Mereka ini perlu melalui beberapa proses Mbak. Yang pertama proses screening, yaitu yang kedua interview, dan ini mereka sudah melaluinya. Dan yang berikutnya kami akan melakukan pemilihan kandidat. Agar mendapatkan kandidat yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan perusahaan, kami memilih kandidat ini secara sistematis Mbak. Jadi kami masih dalam proses pemilihan kandidat. Jadi untuk tahap pertama adalah screening. Di tahap ini perusahaan akan menyaring pelamar berdasarkan kualifikasi minimum seperti pendidikan, pengalaman, dan juga kesesuaian dengan deskripsi pekerjaan atau posisi yang ditawarkan dengan memeriksa CV dan juga wawancara singkat. Lalu yang kedua adalah proses interview atau wawancara. Di sini calon pekerja yang memang lolos
dari tahap screening akan diwawancara secara lebih mendalam dan HR akan menilai secara langsung terkait kepribadian, kemampuan berkomunikasi, cara problem solving, dan juga motivasi kerja dari si calon pekerja. Dan yang terakhir adalah pemilihan kandidat. Jadi berdasarkan hasil wawancara dan juga seleksi lainnya seperti uji psikotes dan uji lainnya, HR akan memilih dengan sistematis siapa yang paling cocok untuk mendapatkan posisi yang ditawarkan agar perusahaan bisa mendapatkan kandidat yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan. Hal ini juga penting nih untuk menghindari bad hire karena ini dapat menurunkan produktivitas tim dan juga menyebabkan konflik internal saat si calon pekerja ini bekerja di perusahaan tersebut. Jadi, di proses rekrutmen ada satu metode yang mungkin kalian tahu nih, tapi nggak tahu namanya. Namanya adalah Recruitment Yield Pyramid. Piramida ini nunjukin kalau misalkan untuk dapatin satu kandidat yang cocok, ada banyak tahap yang harus dilewatin. Misalnya, kalau kita mau rekrut 50 orang, berarti kita harus kasih 100 penawaran kerja. Sebelumnya kita harus wawancara 150 kandidat dari total 200 yang kita undang. Bahkan dari awal kita harus punya 1.200 pelamar awal. Nah, kan seperti piramida dari terbesar mengerucut sampai paling kecil. Dengan metode ini, perusahaan bisa merencanain rekrutmen yang lebih terefisien sehingga tidak asal-asalan dan mencapai tujuan yang diinginkan. Tapi kami mohon dukungannya untuk kelancaran tahap berikutnya. Ada beberapa faktor penting yang dapat mempengaruhi sukses tidaknya proses rekrutmen. Misalnya, image perusahaan di mata kandidat. Kalau brandingnya kuat, pelamar berkualitas akan datang sendiri. Konsistensi strategi juga penting. Jika perusahaan bilang butuh orang kreatif, tapi proses seleksinya terlalu birokratis, ya jadinya kontraproduktif. Lalu, jangan lupakan aspek hukum tenaga kerja. Kita juga harus memperhatikan aturan UU Ketenagakerjaan dan kebijakan outsourcing. Apalagi sekarang banyak perusahaan yang asal ambil kontrak luar, padahal belum tentu efisien. Terus untuk employment planning, terima kasih untuk progresnya kali ini. Jadi kita mungkin habis pemilihan kandidat kita bisa lanjut ke job offer ya, untuk kayak tanda tangan, gaji dan syarat dan kontraknya ya. Oke, baik Ibu. Oke, terima kasih. Mungkin kita lanjutkan ke progres tim sebelah, succession planning. Bisa dimulai. Oke, thank you Mbak. Jadi untuk tim succession planning sendiri, kita udah shortlist 3 kandidat CEO dari pihak internal kita. Nanti kita bakal mulai untuk nge-sortir dari internalnya dulu, supaya kita tuh bisa lebih cepat gitu ngevaluasinya. Untuk menyaring kandidat internal sebagai CEO, kita pakai 2 alat. Yang pertama replacement chart dan yang kedua adalah skill inventory. Replacement chart menampilkan posisi penting dan siapa saja karyawan yang disiapkan untuk menggantikan CEO yang lama. Sementara skill inventory mencatat keterampilan, pengalaman, dan juga kompetensi di setiap kandidat tersebut. Dengan 2 alat ini, kita bisa menilai kesiapan dan potensi dari calon CEO secara objektif, efisien, dan juga selaras dengan rencana suksesi jangka panjang perusahaan. Mbak, bener banget. Jadi untuk mendukung proses identifikasi ini, kami juga pastikan semua berjalan sesuai dengan aspek hukum, khususnya terkait perlindungan data pribadi karyawan, karena informasi yang kami gunakan ini mencakup rekam jejak karir, nilai kinerja, hingga kompetensi. Jadi penting banget nih, ada sistem yang aman Mbak, dan sesuai regulasi. Kami juga sedang koordinasi nih dengan bagian legal untuk memastikan semuanya comply. Dalam proses suksesi, yaitu pada saat perusahaan menyiapkan pengganti untuk posisi manajerial atau eksekutif, data pribadi karyawan seperti performa kerja, riwayat pendidikan, dan potensi kepemimpinan sering dikumpulkan dan dianalisis. Maka sangat penting untuk melindungi kerahasiaan dan privasi dari data ini. Beberapa regulasi terkait perlu diperhatikan. Salah satunya yang pertama adalah Federal Privacy Act 1974 dari Amerika Serikat. Hal ini berlaku untuk data pribadi yang disimpan oleh lembaga pemerintah, yang mewajibkan bahwa data tersebut hanya digunakan untuk tujuan yang jelas dan akses dibatasi hanya bagi pihak yang berkepentingan. Dalam konteks HR, prinsip ini menginspirasi perlindungan data di perusahaan. Artinya jangan sembarangan menyebar data karyawan ke manajer yang tidak berkepentingan. Prinsip yang kedua adalah HPAA atau Health Insurance Probability and Accountability Act. Fokus utamanya ada pada informasi kesehatan karyawan. Data tersebut meliputi medical check-up dan lain-lain. Selanjutnya yang ketiga, regulasi yang ketiga adalah New York Personal Privacy Act 1985 yang menyatakan bahwa setiap individu berhak tahu informasi apa saja yang disimpan tentang dirinya dan karyawan berhak meminta akses dan koreksi atas data mereka yang digunakan dalam proses suksesi. Hal ini penting dalam konteks suksesi. Yang pertama, pentingnya transparansi terbatas, yaitu informasi tentang siapa yang sedang dipertimbangkan menjadi pengganti atau siapapun yang menjadi calon harus dijaga kerahasiaannya dengan baik untuk menghindari kecemasan internal maupun konflik antar karyawan. Yang kedua, akses yang diberikan haruslah terbatas, yaitu hanya tim HR atau manajer senior saja yang boleh mengakses data suksesi. Dan yang terakhir, keamanan data, file suksesi, dan evaluasi karyawan harus dijaga secara digital maupun fisik. Yang keempat, izin dan etika, yaitu jika informasi yang sensitif digunakan, misalnya kesehatan atau kondisi keluarga, harus ada persetujuan eksplisit dari karyawan. Bagus untuk succession planning team.
Jadi nanti kasih tahu aja ya 3 kandidat itu siapa. Terima kasih. Mungkin Ya, Mbak. progres kali ini kita selesaikan sampai sini. Terima kasih untuk teman-teman yang udah join. Terima kasih banyak Mbak Mbak Rania. Rania. Terima kasih.